Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Putaran Lenteng Agung arah Depok merayap karena di ujung putaran ini pas berjumpa dengan TBC Matupang dan di seberangnya sedang ada pengerjaan saluran air. Alhasil yang biasanya macet menjadi bertambah-tambah macetnya pada hari ini. Biasanya lewat tol, cuman karena tadi ada keperluan di daerah Kemang, akhirnya ya lewat perifer dengan risiko seperti ini, macet merayap. Bersabar saja, apalagi yang ingin dilakukan, nggak mungkin dibawa terbang mobil ini untuk melewati crowdednya keadaan. Pagi tadi entah kenapa ya jadi gerimis hati. Aku duduk di salah satu rumah sakit yang cukup bonafit, salah satu rumah sakit besar yang orang kaya lah, orang kaya Jakarta lah pergi berobat ke sana. Yang masih mengandalkan UMR Jakarta sepertinya di skip untuk pergi berobat ke rumah sakit ini. Aku tidak ngomongkan apa rumah sakitnya karena aku pun bukan pergi berobat ke sana. Ada sedikit pekerjaan yang menyebabkan aku harus ke sana. Duduk di sebelahku seorang pria tua, mungkin sekitar penghujung 60 atau pertengahan 70 umurnya, dengan tangan sedikit gemetar melihat handphone, masih scroll handphone, lihat ya khasnya bapak-bapak melihat video-video yang nggak jelas tuh. Pertama ya lirikan, terakhir mungkin karena deket lalu saling lirik dan berjumpa pandang, akhirnya si bapak bertanya, mulai membuka obrolan percakapan sambil bertanya, berobat dek? Bilang enggak pak, kebetulan ada sedikit kepentingan, cuman ya numpang ngaso aja di sini karena adem. Bapak gimana berobat? Iya berobat. Dia cerita dia pasca stroke, tapi alhamdulillah udah membaik. Lalu ya namanya insting kepo ini yang nggak tahannya. Memang orang timur memang lebih banyak keponya. Lalu aku bertanya, kok sendiri pak, nggak ada yang nemenin dengan kondisi bapak seperti ini? Takutnya kok ada yang dibutuhkan atau dipanggil dokter nanti, atau ngambil obat nanti yang agak susah bapak. Ada dek supir saya, cuma sedang makan. Dia izin tadi makan karena agak lama juga menunggu dokter dan obat-obatannya. Dia izin makan, saya izinkan. Jadi saya tinggal sendiri aja di sini. Lah anak bapak mana dengan kondisi seperti ini? Lagi-lagi kepo gue ini yang nggak tahan ya. Lalu si bapak balik bertanya, yang bikin aku jadinya pada momen ini dan sampai akhir ya hatiku gerimis sebenarnya, cuman ku tahan aja. Dia langsung bertanya, dek, kamu punya anak? Punya pak. Rindu gak sama anak? Rindu sekali pak. Anakmu rindu gak sama kamu? Iya mungkin rindu pak, karena anakku di luar kota dua-duanya. Kadang dia mewek juga nelpon, rindu pulang, rindu apa segala macam. Kamu sayang gak sama anakmu? Lah pada titik ini kita bingung menjawabnya. Seorang tua bertanya tentang, tentu lebih pengalaman dia. Tentu sayang pak saya dengan anak,
anak sayang nggak kira-kira sama kamu? Kalau diukur rasa sayang itu dengan menunjukkan dari tingkah laku, ya insya Allah saya yakin anak saya sayang kepada saya. Kamu beruntung, Dek, tetap pertahankan yang seperti itu. Lalu lagi-lagi kepo gue nih yang bikin akhirnya semuanya jadi nggak bisa aku ceritakan perasaanku pada waktu itu. Lah, emangnya kenapa bapak bertanya seperti itu? Dia bilang, Dek, saya mungkin dibilang berada, harta mungkin ada lah, sampai sekarang harta pun masih ada, cuman satu pun anak yang saya harapkan sekedar untuk memperhatikan saya pun tidak ada, Dek. Saya hanya ditinggalin dengan pembantu, ditelepon pun tidak. Paling mereka hanya kaget waktu saya stroke kemarin. Setelah itu tidak ada lagi. Memang saya yang salah. Dari kecil memanjakan mereka dengan harta, menyekolahkan mereka tinggi-tinggi dengan berharap mereka semua menjadi orang. Rupanya saya salah mendidik anak. Bukan begitu rupanya. Kita butuh mereka di saat kita seperti ini. Dan mereka pun cuek saja. Karena mungkin saya juga salah pada waktu itu. Saya begitu fokus untuk pekerjaan demi mereka juga. Dan saya cuek mungkin pada waktu mereka membutuhkan saya di masa mereka kecil. Aku tidak bisa bercerita tentang birrul walidain kepada si bapak. Karena satu dari gambar screensaver handphonenya, dia menunjukkan bahwa si bapak bukanlah muslim. Itu satu. Jadi kita berbicara normatif saja jadinya. Bagaimana bakti anak kepada bapak, kepada orang tua seharusnya ya berkelanjutan. Bukan habis waktu mereka juga punya keluarga. Cuman ya kalau dalam pandangan agama jadi agak susah. Karena berbeda agama, saya yakin. Karena foto dan juga dari screensavernya itu menunjukkan dia beragama lain, dan juga dari pemahaman dari dia bercerita. Jadi normatif saja sambil dia cerita bahwa tidak ada satupun anaknya, bahkan cucunya pun yang melihat dia. Tidak ada yang bertanya apakah saya udah pergi kontrol apa tidak. Tidak ada. Mungkin mereka sibuk. Mungkin ya mereka perhatian sama saya. Mungkin dengan uang, atau waktu saya dulu kemarin kena stroke, saya nggak tahu bayarnya berapa. Mereka udah bayar semuanya. Cuman ya saya tidak butuh itu, Dek. Saya ada uang. Saya butuh mereka ada di dekat saya. Saya butuh cucu-cucu saya, Dek, ada dekat saya, menanyakan kabar kakeknya, menanyakan kabar gimana kesehatan. Kayaknya itu sebagai pendorong sehat, Dek. Tapi rupanya tidak. Ini udah jam makan. Saya titip beli makan di bawah sama supir. Dia makan tadi mana. Sambil nungguin dia nanti, sambil nunggu obat, biar di sini saja dulu. Tidak ada yang nelfon, tidak ada yang bertanya apakah saya masih di rumah, apakah sudah mati mungkin saya di rumah. Tidak ada. Mereka berjalan seperti berjalannya hari biasa-biasa saja. Maka syukur, Dek, jangan hilangkan perhatian pada anakmu, karena sewaktu kita tua, kita yang butuh perhatian mereka. Tapi kesalahan didikan kita yang rupanya menjadikan mereka tidak perhatian kepada kita. Pada saat itu betul hatiku gerimis. Aku yang merasakan bagaimana kehilangan ayah, bagaimana merindukan sosok kasih sayang ayah. Aku yang merasakan bagaimana rindu sekali dengan ibuku. Kadang-kadang rasanya pengen pulang menemuinya, saking rindunya. Aku yang merasakan rindu yang besar kepada anak-anakku. Kadang aku cerita sama istriku, ya Allah rindu kali sama Pia, rindu kali sama Zahwa.
rasa pengen menjumpai mereka. Kalau kaya aku pengen jumpai mereka lah, walaupun hanya satu hari. Betul, tiba-tiba ada perasaan ya yang membuat hatiku berkata, ya Allah, jangan sampailah apa yang dialami si bapak ini ku alami di masa tuaku. Apa yang kudidikkan kepada anakku hari ini, mudah-mudahan menjadi bekal mereka semua untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai kami hanya seandainya nih mereka menjadi orang-orang yang sukses hanya dilepaskan dengan mungkin ya, sewaktu aku nggak kerja lagi, nggak ada uang lagi, hanya dikirimi uang, jangan tanpa ada perhatian untuk sekedar bertanya. Jangan sampai. Tiba hatiku ya susah menahan gerimis. Aku rindu ayahku, aku rindu ibuku, aku rindu anakku jadinya, dua-duanya. Lalu aku berdoa ya jangan sampailah apa yang bapak ini ku alami di masa tuaku. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.